Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi kita sebelumnya tentang kaidah kubro atau kaidah pokok qawaid fiqhiyah yang ada 5 itu ya. Kita sudah membahas 4 dan ini ya materi yang kaidah yang terakhir yaitu kaidah tentang adat. Oke, langsung saja bagaimana bunyi teks kaidahnya. Bunyi teks kaidahnya adalah al-'adatu muhakkamatun atau al-'adah muhakkamah, yang artinya adalah adat atau tradisi itu bisa dijadikan hukum. Adat atau tradisi itu bisa dijadikan landasan hukum ya. Ini kaidahnya, kaidah pokok atau kaidah kubro yang nantinya akan melahirkan kaidah-kaidah cabang yang banyak gitu ya. Oke, selanjutnya apa itu adat ya? Kita definisi nih, definisinya dulu. Apa itu adat? Nah, secara bahasa atau secara etimologi kata adat itu dalam bahasa Arab itu sebenarnya terdapat dua istilah ya. Terdapat dua istilah yang berkenaan dengan kebiasaan atau tradisi. Ada yang pertama adalah kata al-adah, al-adatu ya, dari kata ada ya'udu audan yang berarti itu berulang, berulang-ulang ya. Dan yang kedua kata al-urfu itu dari kata arofa, arofa ya'rifu urfan yang berarti mengetahui atau mengenal. Nah, ini secara bahasa. Lalu bagaimana secara istilah atau secara terminologi? Sebenarnya hampir sama dua kata ini ya. Uruf dan adat itu merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati dan dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya. Jadi intinya adat itu ya adat umumnya masyarakat, sesuatu pekerjaan yang itu sudah dilakukan sejak dulu kala, yang dilakukan berulang-ulang dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat tersebut. Intinya seperti itu ya. Nah, beberapa ulama usul fiqh itu ada membedakan terkait dengan kata adat dan juga uruf ini. Nah, kalau adat itu masih bersifat netral. Maksudnya kebiasaan yang dilakukan itu bisa baik, bisa tidak baik begitu loh. Tetapi kalau uruf itu untuk uruf itu adalah kebiasaan yang konotasinya baik begitu atau kebiasaan yang baik. Kalau yang adat itu bisa baik, bisa tidak baik, atau bisa sesuai syariat atau bertentangan dengan syariat, sedangkan uruf itu pasti sesuai syariat dan baik. Nah, gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang membedakan itu. Tetapi pada dasarnya hampir sama saja antara uruf dan adat. Contoh misalnya, tradisi memberi upah pada makelar sebesar 2,5%. Ya, misalnya kita ada jual beli mobil itu kan biasanya kalau misalnya kita mau menjual mobil, kita meminta tolong misalnya orang yang kita kenal atau siapapun ya untuk menawarkan mobil kita kepada pembeli misalnya. Kemudian ketika laku, kita memberikan komisi kepada makelar atau orang tersebut. Nah, itu kan sudah biasa ya, sudah menjadi umumnya seperti itu. Atau tradisi nyumbang. Nah, di masyarakat Jawa khususnya ya, ini kan nyumbang ini kan sudah menjadi kebiasaan. Kalau ada resepsi pernikahan, kalau diundang datang ke pernikahan misalnya, ya otomatis nyumbang, memberikan uang gitu ya. Untuk membantu jalannya resepsi dan sebagainya itu ya. Nah, itu kan tradisi. Sebenarnya kan dalam pernikahan sendiri kan tidak ada mengharuskan seperti ini, tapi karena itu menjadi suatu tradisi dan kebiasaan dan itu tidak bertentangan dengan syariat, maka dilakukan. Atau contohnya lagi tunangan sebelum akad nikah. Itu kan juga sebuah kebiasaan ya, kebiasaan yang
dilakukan oleh masyarakat. Sebenarnya kan kalau mau nikah ya tinggal ijab kabul saja, tidak perlu ada pengikat begitu. Tapi karena itu sudah dilakukan secara berulang-ulang menjadi kebiasaan, maka umumnya seperti itu. Sebelum akad biasanya ada acara tunangan. Atau misalnya contohnya lagi, misalnya kalau dalam segi hukum ya, hukum yang dilandasi dari adat, misalnya Imam Syafi'i misalnya memberikan batas minimal haid atau nifas itu sesuai dengan kebiasaan perempuannya. Misalnya kebiasaannya biasanya seperti berapa hari begitu. Misalnya perempuan itu kan berbeda-beda ya, antara perempuan satu dengan perempuan yang lain itu berbeda. Ada yang 3 hari haidnya hanya 3 hari, ada juga yang cuma 7 hari juga ada. Nah ini nanti kalau menentukan itu darah haid atau tidak itu ditentukan dari kebiasaan batas minimal haidnya itu. Juga nifas misalnya. Nifas itu kan kemudian diberikan batas maksimal itu 60 hari ya. Karena apa? Karena kebiasaan perempuan nifas itu kan berbeda-beda. Ada yang 40 hari sudah selesai, tapi ada bahkan cuma 2 minggu itu juga ada ya. Jadi itu dilihat dari kebiasaan. Jadi penetapan hukumnya dilihat dari adat umumnya. Seperti itu. Atau misalnya waktu sholat misalnya kan kalau sebenarnya waktu sholat itu kan kita melihat posisi matahari ya, misalnya ketika duhur matahari di atas, atau ketika asar ketika tergelincirnya matahari. Nah tapi bagaimana ketika itu cuacanya mendung, langitnya sangat gelap, jadi kita tidak bisa melihat matahari. Maka biasanya kita melihat kebiasaan jam ya. Kalau duhur misalnya 11:30 biasanya sudah duhur, berarti sudah masuk waktu sholat. Atau asar misalnya jam 3 sore itu biasanya sudah masuk asar. Maka walaupun kita tidak melihat matahari, ya biasanya jam 3 sudah asar, berarti sudah masuk waktu sholat. Nah itu contoh-contohnya ya. Oke, selanjutnya dalil atau dasar-dasar kaidah yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran maupun dari hadis ya. Kalau dari Al-Quran itu ada di surat Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Jadi mengerjakan yang ma'ruf yang sudah dikenal, yang sudah menjadi kebiasaan, dan ini kan ada 2 makna ya terkait dengan ma'ruf. Bisa dimaknai dengan perbuatan yang baik, juga perbuatan yang dikenal atau sudah dilakukan terus-menerus. Nah, kemudian yang kedua ada dari hadis riwayat Ibnu Mas'ud, dan ini sudah kondang sekali ya sebagai dasar kaidah penetapan adat sebagai hukum. Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Jadi apa yang dipandang baik oleh orang Islam, muslimuna itu ya, maka baik pula di sisi Allah. Wa ma ra'ahul muslimuna say'an fahuwa indallahi say'un. Dan apa saja yang dilihat oleh kaum muslimin itu buruk, maka menurut Allah itu juga digolongkan sebagai perbuatan yang buruk. Nah ini ya, ini dasar kaidahnya, dasar atau dalilnya ya dari Al-Quran maupun hadis. Oke, selanjutnya macam-macam uruf. Macam-macam uruf atau adat. Ini ada 3 kategori, dibagi menjadi 3 kategori. Dari segi keabsahannya itu ada uruf sahih dan uruf fasid. Kalau uruf sahih ya itu adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nas atau tidak bertentangan dengan syariat. Jadi contohnya tadi misalnya pertunangan itu kan tidak ada ketentuan yang kita langgar dalam syariat ya, tidak apa-apa. Atau misalnya hantaran pernikahan, memberikan hadiah kepada mempelai perempuan itu kan tidak bertentangan ya.
Kemudian yang kedua, urf fasid. Urf fasid ini kebalikannya ya. Kebalikannya berarti dia kebiasaan yang bertentangan dengan nas. Contohnya misalnya kebiasaan pedagang menghalalkan riba. Ini yang bertentangan dengan nas. Oke, kemudian yang kedua dari segi objeknya. Yang pertama adalah urf lafzi, yang kedua adalah urf amali. Nah, sesuai namanya ya, urf lafzi itu kebiasaan masyarakat dalam mengungkapkan sesuatu. Itu kan ada perbedaan biasanya ya. Kalau misalnya di masyarakat Jawa misalnya, kalau di Jawa sini biasanya kalau ungkapan daging mau apa mengatakan daging itu ya maksudnya adalah daging sapi. Padahal kan kalau bahasa Indonesia kan daging itu kan bisa daging ikan, bisa daging ayam, bisa daging yang lain ya. Tapi kalau orang Jawa itu biasanya kalau bicara atau mengucapkan daging itu ya biasanya maksudnya adalah daging sapi. Maka kalau misalnya ke pasar saya mau beli daging begitu. Maka kemudian pedagangnya yang mengambilkannya daging sapi bukan daging ayam dan lainnya begitu. Nah, yang kedua adalah uruf amali. Kalau uruf amali ini uruf perbuatan, kebiasaan yang dilakukan dengan perbuatan langsung gitu ya. Misalnya ketika bapak-bapak sedang ronda misalnya ya, kemudian biasanya itu ya yang rokok itu biasanya ya sudah rokok sama-sama di situ, kemudian ada rokok siapapun yang ada di situ diambil saja karena sudah berteman begitu kan ya, tanpa ada ucapan saya minta rokoknya ya, itu tidak usah mengatakan itu, tinggal diambil saja, tidak apa-apa, tidak dikategorikan sebagai mencuri karena sudah kebiasaannya seperti itu. Nah, yang ketiga dari segi cakupannya itu ada uruf am dan juga uruf khos. Kalau uruf am itu cakupannya sudah luas ya, dia global. Jadi dia kebiasaan yang sudah dikerjakan, dilakukan oleh masyarakat umum, masyarakat dunia ya. Contohnya misalnya ya mengangguk tanda setuju, begitu kan kalau kita oke, itu kan bisa kita ngangguk gitu ya. Tapi kalau menggeleng sebaliknya ya menggeleng berarti tanda tidak setuju. Kalau huruf khos itu kebiasaan yang dilakukan oleh kelompok tertentu di daerah tertentu dan pada waktu tertentu. Jadi kebalikannya dari yang am ya. Contohnya misalnya bancaan dalam tradisi Jawa. Misalnya hari ini adalah hari kelahiran anak misalnya. Kemudian ada tradisi bancaan membuat makanan begitu ya. Membuat makanan dari sayuran, dari urap begitu ya, kemudian dibagi-bagikan. Itu kan tradisi pada suatu masyarakat tertentu ya. Oke. Nah, selanjutnya syarat adat menjadi hukum. Yang pertama adalah tidak bertentangan dengan syariat ya. Ya, jelas ya. Adat bisa dijadikan sebagai landasan hukum selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya misalnya kebiasaan memakai bikini di pantai gitu ya. Walaupun sudah menjadi kebiasaan misalnya, tetapi ya jangan juga dilakukan jika memakai bikini itu bukan menjadi kebiasaan timur misalnya begini loh. Kalau di orang barat kemudian bertandang ke Indonesia misalnya lalu ke pantai biasanya kan kita lihat kan mereka menggunakan pakaian bikini begitu ya karena itu sudah umum di daerah mereka seperti itu. Tetapi kalau kita mau mengikuti kebiasaan itu ya tidak bisa karena kan umumnya masyarakat timur kan tidak seperti itu ya. Kemudian memakan daging babi juga tidak boleh ya, walaupun misalnya daging babi itu sudah biasa orang makan daging babi misalnya, atau kita tinggal di suatu daerah yang misalnya mayoritasnya non-Islam misalnya, dan makan babi menjadi suatu kebiasaan yang lumrah begitu. Kita ya jangan ikut kebiasaan itu karena itu bertentangan dengan syariat. Kemudian yang kedua,
Syaratnya telah dominan di masyarakat. Jadi itu kebiasaan itu maksudnya dominan itu sudah berlangsung lama, ya, sudah dilakukan berulang-ulang dan ya sudah di bawah alam sadar kita itu ya sudah umumnya masyarakat, sudah umumnya tradisi masyarakat begitu. Contohnya ya misalnya ketika Idul Fitri kita berkunjung dari satu rumah ke rumah lain, dari tetangga satu ke tetangga lain, bersilaturahim begitu ya. Itu kan sudah menjadi adat ya, sudah menjadi tradisi. Kalau Idul Fitri ya keliling ya, atau nanti kalau dapat fitrah begitu kan, itu kan juga suatu yang sudah dominan begitu, halal bihalal juga ya. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah merupakan urf yang sekarang. Maksudnya itu ya yang sekarang, bukan urf yang dulu begitu. Misalnya contohnya memberikan mahar sesuai kebiasaan pada masa sekarang. Ini maksudnya jika maharnya tidak ditentukan ya, misalnya calon mempelai perempuannya tidak menentukan mahar. Sudahlah saya terserah aja, saya nggak minta tidak menentukan begitu. Nah, maka memberikan maharnya ya sesuai standar pada masa itu. Misalnya apa? Misalnya seperangkat alat sholat, kemudian seperangkat perhiasan begitu ya. Dipakai pada masa sekarang, bukan yang masa dulu ya. Atau misalnya misalnya kita menyewa atau ngupah tukang misalnya untuk membetulkan rumah misalnya. Tetapi tidak di dalam akad tidak disebutkan upahnya berapa per hari atau per minggu kan tidak disebutkan misalnya. Maka kita mengikuti standar upah pada masa itu. Misalnya itu misalnya di bulan April misalnya standar upahnya per harinya misalnya 50.000 begitu ya. Atau 75.000 misalnya. Ya kita bayarkannya sesuai standar itu. Jangan memakai standar upah di bulan Januari yang misalnya hanya 30.000. Tidak bisa, jadi pada masa sekarang. Oke, selanjutnya yang keempat standarnya bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Jadi adatnya itu, kebiasaannya itu bisa diterima akal sehat dan itu mendatangkan maslahat begitu ya. Jangan sampai kebiasaannya itu malah mendatangkan mafsadat. Contohnya misalnya ada kebiasaan di India ini ya, orang Hindu ini biasanya ya, kebiasaan pembakaran istri yang ditinggal mati suaminya. Jadi kalau di India itu ya ada beberapa kelompok masyarakat yang masih melakukan adat ini ya, tradisi ini ya. Jadi kalau suaminya meninggal, ditinggal mati, istrinya ditinggal mati, maka istrinya harus mau membakar diri hidup-hidup di samping jenazah suaminya itu. Nah, ini kan kalau kita pikirkan dengan akal sehat kan tidak masuk gitu ya. Kenapa kok seperti itu begitu kan? Nah, ini kan tidak bisa diterima akal sehat, maka tertolak. Kemudian yang kelima, tidak bertentangan dengan akad transaksi. Tidak bertentangan dengan akad transaksi. Contohnya, kesepakatan bahwa alat tukar untuk pembayaran menggunakan rupiah tidak bisa diganti dengan US dollar, walaupun kebiasaan menggunakan US dollar. Jadi misalnya kita ini punya jual belinya tapi lintas negara misalnya ya, internasional begitu. Kesepakatannya di awal alat tukarnya pakai rupiah karena kita penjualnya di Indonesia misalnya, yang pembelinya di luar negeri misalnya. Tapi kesepakatan awalnya dengan menggunakan rupiah. Nah, pembeli ini tidak boleh kemudian membayar dengan US dollar walaupun memang kebiasaan atau umumnya itu perdagangan internasional itu menggunakan US dollar. Karena ini tadi karena sudah ada kesepakatan. Kecuali tidak ada kesepakatan ini begitu. Oke, selanjutnya kita langsung beralih ke cabang-cabang kaidah ya. Ada banyak sebenarnya, tapi di sini saya ambil beberapa contoh saja. Yang pertama adalah al-mumtana'u 'adatan kal-mumtana'i haqiqatan. Jadi sesuatu yang terlarang secara adat itu seperti terlarang secara hakikat.
Contohnya misalnya, klaim seorang miskin yang mengaku bahwa seorang kaya berhutang pada dirinya ditolak karena tidak bisa diterima adat dan akal sehat. Jadi ada orang miskin, dia tidak punya apa-apa misalnya untuk mencukupi kebutuhannya saja dia kesusahan. Lah kok dia kemudian mengklaim bahwa orang itu padahal kaya raya, dia punya segalanya, punya hutang sama si miskin ini, ya kan tidak bisa. Kecuali si miskin ini mempunyai bukti bahwa si kaya ini berhutang kepadanya. Oke, kemudian yang kedua, innama tu'tabarul adah ida torodats au golabats. Adat dianggap bila sudah membudaya atau menjadi umum atau mendominasi. Iya, ini ya kaidahnya ya. Adat itu dianggap, nah gitu ya, bila sudah membudaya atau sudah menjadi tradisi dan mendominasi. Contohnya misalnya pemberian upah bagi muadzin, imam sholat, dan pengajar Al-Quran. Misalnya dalam suatu daerah itu orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini, misalnya muadzin, pengajar Al-Quran, itu memang sudah umumnya diberikan upah misalnya, maka tidak apa-apa begitu. Kemudian at-ta'yinu bil ma'ruf kat-ta'yinu bin nas. Ketentuan dengan adat itu seperti ketentuan dengan nas. Contoh seperti yang sudah-sudah ya, jual beli istisna paralel itu ya. Kemudian yang keempat, layung karut taghayyurul ahkam bitaghayyiril azman. Tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan hukum dipengaruhi oleh perubahan zaman. Nah, ini juga ya suatu kaidah. Ini kaidah turunan dari kaidah adat itu ya. Contohnya ya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jual beli online ya. Kalau pada dasarnya kan jual beli itu kan harus dalam satu majelis, tapi karena perubahan zaman yang sekarang maka ada namanya jual beli online tanpa berhadapan-hadapan dalam satu majelis. Kemudian al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Sesuatu yang telah dikenal secara uruf adalah sesuatu yang disyaratkan dengan suatu syarat. Jadi sudah misalnya syarat yang terkait dengan syarat-syarat ya. Contohnya misalnya penyewa mobil bertanggung jawab terhadap bensin, walaupun tidak disebutkan di akad. Nah itu karena memang sudah menjadi adat, sudah menjadi umumnya masyarakat seperti itu ya. Misalnya kalau menyewa mobil ya bertanggung jawab dengan mengisi bensin mobil tersebut. Oke, selanjutnya al-ma'rufu bainat tijar kal masyruti bainahum. Sesuatu yang sudah dikenal kalangan pedagang berlaku seperti syarat di antara mereka. Contoh, biaya pengiriman barang menjadi tanggung jawab penjual. Atau sebaliknya, biaya pengirimannya menjadi tanggung jawab pembeli. Nah, itu tergantung akad dari pedagang dan pembeli tersebut. Oke, itu ya cabang-cabang kaidah. Sebenarnya banyak, tapi di sini saya hanya cantumkan 6 yang biasanya sering dipakai. Nah, lalu apa fungsi dari kaidah ini ya? Ini sebenarnya kebiasaan atau adat ini sebagai ketika di pengadilan hakim memutuskan suatu perkara. Nah, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat ini menjadi memberikan perspektif kepada hakim gitu ya. Jadi ketika memutus suatu perkara menimbang pada kebiasaan suatu masyarakat juga begitu. Misalnya untuk memastikan harga pasar suatu produk misalnya atau misalnya kebiasaan masyarakat misalnya dalam memutuskan suatu perkara. Misalnya seperti itu sudah menjadi adat masyarakat misalnya, maka
hakim bisa menimbang tersebut. Oke, mungkin itu ya. Jadi sebagai penambah interpretasi kepada hakim dalam memutuskan suatu perkara. Itu ya mungkin ya fungsi dari kaidah adat ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan saja di forum kelas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.